Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Arisandi. Saya mahasiswa S1 Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Erlangga tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan tulisan saya, PKMAI yang saya buat tentang pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif aksiologi. Abstraknya yaitu hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh sejak lahir dan dibawa sepanjang kehidupan manusia. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia secara kodrat dan fundamental. Hak asasi manusia merupakan suatu anugerah yang harus dihormati dan dilindungi. Saat ini banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Selain yang terjadi pada saat ini, pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi pada masa lalu dan juga belum terpecahkan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru bahkan didominasi dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Oleh karena itu, untuk melakukan tinjauan terkait dengan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, maka saya melihatnya dari perspektif aksiologi yang dihadirkan cabang dari ilmu filsafat, yaitu filsafat hukum dan filsafat moral. Penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka dan atau studi literatur, yang mana data yang digunakan berasal dari artikel, jurnal, serta buku yang tercatat sehingga yang didapat sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. PKMAI ini yang saya buat saya menyatakan tidak melakukan plagiat. Seluruh artikel ilmiah ini tidak diajukan oleh pihak manapun untuk memperoleh gelar akademis dari program studi manapun universitas lain, serta tidak pernah dipublikasikan ataupun ditulis oleh individu lain selain penyusun artikel ilmiah ini, kecuali bila penulisan yang dilakukan menggunakan format kutipan baik yang langsung maupun tidak langsung. Apabila ditemukan bukti yang kontradiksi dengan pernyataan yang saya sampaikan, bahwa saya bersedia untuk menjalankan konsekuensi sesuai pernyataan yang berlaku di persyaratan yang berlaku di Universitas Erlangga. Pendahuluan. Secara etimologis, hak asasi manusia dibagi menjadi 3 akar kata, yaitu hak, kata asasi, dan manusia. Hak dapat diartikan sebagai kewajiban atau kewenangan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Asasi berarti apapun yang bersifat mendasar yang seharusnya melekat, dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak paling mendasar yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang didapatkan warga negara untuk terhindar dari kemungkinan penindasan dan penghambatan dan pembatasan ruang gerak ataupun kebebasannya oleh negara. Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh sejak lahir dan dibawa sepanjang hidup manusia. Hak asasi manusia sebagai seharusnya ada dan melekat pada setiap individu. Pada setiap hak yang melekat dalam diri manusia, melekat kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang. Dengan kewajiban itu, setiap individu bisa membatasi dirinya untuk mempertanggungjawabkan kebebasannya dalam meraih haknya dan tidak merebut hak dari orang lain. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum ada peningkatan yang signifikan. Berbagai agenda perbaikan yang penuh komitmen tampak belum tercapai. Menurut BK Ulung, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas Hak Asasi Manusia, ada banyak faktor yang menjadi kendala dalam persoalan maraknya terjadi pelanggaran hak manusia. Saat ini banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Selain yang terjadi saat ini, pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada masa lalu juga belum terpecahkan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru bahkan didominasi dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Metode penelitian seperti yang saya jelaskan tadi di abstrak, saya menggunakan penelitian studi literatur atau studi kepustakaan yang merupakan metode pengkajian menggunakan kajian teoritis dari sumber lain yang memiliki hubungan dengan keadaan yang terus berubah dan berkembang dalam keadaan sosial yang diteliti, itu disebutkan oleh Sugiono. Data yang digunakan berasal dari artikel, jurnal, serta buku yang terpercaya sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya membahas lebih dahulu mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi sejak masa prakemerdekaan hingga pasca reformasi. Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi mengalami perjalanan yang berliku. Hal yang paling menonjol dari kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu pada proses penggulingan pemerintahan otoriter Soeharto pada masa Orde Baru. Pada saat itu hak asasi manusia dilanggar karena banyaknya terjadi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan peradilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di samping masa Orde Baru menimbulkan penderitaan fisik dan ataupun mental yang banyak merugikan banyak korban. Beberapa kasus yang saya dapatkan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dipenuhinya dan tidak dilindunginya hak dari masing-masing individu, yaitu yang pertama adalah penembakan misterius atau Petrus. Kejadian ini terjadi mulai dari tahun 1983 hingga 1985. Korban dari penembakan misterius ini mencapai 10.000 orang yang diantaranya termasuk korban meninggal dunia dan korban hilang. Adam Malik, mantan wakil presiden, menyatakan kontra dan ketidaksetujuannya pada kejadian penembakan misterius ini. Sejumlah organisasi seperti Amnesty International juga mempermasalahkan ini dan memberikan suratnya atas yang menyatakan ketidaksetujuannya pada kasus ini. Selanjutnya ada kasus Tanjung Priok yang terjadi saat 1984 hingga 1987. Kasus ini tuh dilakukan karena Soeharto sebagai panglima tertinggi mengeluarkan pernyataan atau kebijakan dan sikap yang represif untuk menghapus berbagai respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru tentang asas tunggal Pancasila. Dalam penanganannya, Soeharto sebagai presiden dinilai berlawanan dengan pernyataan dan kebijakan yang dibuat. Dalam pernyataan dan kebijakannya, Soeharto mengizinkan adanya kekerasan dalam mengendalikan respon dari masyarakat atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang di dalamnya termasuk kebijakan ini. Selain ini juga ada peristiwa seperti ini daerah operasi militer yang terjadi di Aceh dan juga di Papua. Setelah itu juga ada peristiwa penculikan dan penghilangan secara paksa aktivis dan para mahasiswa pro-demokratis yang berniat untuk melakukan aksi, yang dicurigai berniat melakukan aksi penurunan untuk menuntut penurunan Soeharto dari kursi presiden, yang bertepatan dengan menjelang pemilihan umum tahun 1997 dan sidang umum MPR 1998. Pada peristiwa ini tuh 1 orang korban meninggal dunia, 9 orang korban dikembalikan, dan 13 orang korban hingga saat ini hilang dan belum ditemukan. Eksekutor lapangan dari operasi ini dinamai Tim Mawar yang berasal dari Komando Pasukan Khusus. Lalu ada pada tanggal 12 Mei, pada tanggal ini tuh para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi menuntut reformasi total dengan turunnya Soeharto sebagai presiden. Korban dari aksi ini tuh ada 4 orang korban jiwa yang merupakan mahasiswa dari Universitas Trisakti. Selain kasus pelanggaran HAM yang tanggal 12 Mei, terjadi juga kerusuhan 13 sampai 15 Mei 1998. Aksi kerusuhan ini tuh merupakan buntut dari tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang terjadi kerusuhan karena pemerintahan gagal mengendalikan kondisi dan tuntutan dari mahasiswa dan juga masyarakat. Kerusuhan ini meliputi keperusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, penyerangan terhadap suatu etnis, pembunuhan, penghilangan secara paksa, bahkan pemerkosaan. Peran hukum dan pemerintah di Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia.
pada masa pemerintahan Jokowi, saat periode pertama cenderung menyelesaikannya dengan membentuk Dewan Pembentukan Nasional yang kemudian diubah menjadi tim gabungan terpadu penyelesaian HAM berat masa lalu. Di bawah pemerintahan Jokowi dinilai belum ada kemampuan politik yang kuat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terus pada pemerintahan Jokowi, agenda pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia dinilai belum diprioritaskan dan menjadi isu yang hanya menjadi bagian kecil dari rencana pembangunan hukum di Indonesia. 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, rezim ini menjanjikan penyelesaian dari pelanggaran hak HAM. Namun pada kenyataannya selama 2 periode masa pemerintahannya, rezim ini tidak menampakkan hasil yang terlihat, termasuk dengan menindaklanjuti secara serius laporan yang diberikan Komnas HAM. Uraian dari filsafat hukum sebenarnya ketentuan tentang perundang-undangan tentang hak asasi manusia sudah ada. Namun dalam penyelesaiannya, hak asasi manusia selalu luput dari perhatian pemerintah, terutama kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi masa lalu. Peradilannya tidak diteruskan atau diperjuangkan, pemerintah cenderung mengabaikan yang telah terjadi dan tidak melaksanakan hukuman yang sudah ada. Uraian filsafat moral menurut Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, moralitas merupakan kaidah yang memuat norma-norma mendasar yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari norma hukum, dan bersifat harus dan tidak dapat diabaikan serta dilakukan atas kesadaran hati nurani manusia. Dari filsafat moral hak asasi manusia pada hakikatnya melekat dalam diri individu sehingga sudah seharusnya dipenuhi dan dilindungi. Kesimpulannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia. Namun pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dari sejak dulu hingga pasca reformasi dan juga pemerintahan Joko Widodo. Lalu respon dan peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini dan juga memenuhi dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya di Indonesia masih kurang hingga saat ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.